Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Masud Yunus dari kelas GKMI 3. Di sini saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Konsep-konsep yang berkaitan dengan teori belajar konstruktivistik antara lain: 1. Pengertian belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik menurut para ahli. Tujuan teori belajar konstruktivistik. Peran guru dalam teori belajar konstruktivistik. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Yang keenam, karakteristik teori belajar konstruktivistik. 7. Implikasi teori belajar konstruktivistik. Yang kedelapan, kelebihan pembelajaran secara konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik. Apa itu teori belajar konstruktivistik? Belajar menurut teori konstruktivistik adalah belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang lebih menekankan pada kebebasan menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivistik. 1. Jean Piaget. Teori belajar konstruktivistik yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif. Menurut Piaget, pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Kemampuan mengkonstruksi ilmu pada anak akan berbeda berdasarkan kematangan intelektual. Pada teori ini, konsekuensinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri. Tokoh yang kedua adalah Vygotsky. Vygotsky menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran. Siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Konsep teori Vygotsky yang pertama, Zone of Proximal Development atau ZPD, yang berarti bahwa siswa mampu mengkonstruksikan pengetahuan di bawah bimbingan orang dewasa. Yang kedua, scaffolding. Scaffolding merupakan pemberian tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, John Dewey. Menurut John Dewey, belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa. Ia juga menyarankan penggunaan media teknologi sebagai sarana belajar.
Tujuan teori belajar konstruktivistik. Adapun tujuan teori belajar konstruktivistik yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengejutkan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu sendiri. Peran guru dalam teori belajar konstruktivistik. Guru dalam teori belajar konstruktivistik itu berperan sebagai yang pertama, merangsang siswa berpikir produktif. Yang kedua, membantu siswa mengekspresikan ide-idenya. Yang ketiga, guru berperan menyediakan pengalaman belajar yang membuat siswa bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan kesempatan yang paling mendukung proses belajar siswa. Yang kelima, memberi kegiatan yang merangsang keingintahuan. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Murid aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang keempat, guru menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang kelima, pentingnya sebuah pertanyaan. Yang keenam, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang ketujuh, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Karakteristik teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik mempunyai ciri-ciri: 1. Pentingnya proses kegiatan belajar dan evaluasi belajar. Kemudian peran siswa lebih utama dalam proses belajar. Peran pendidik atau guru hanya sebagai tutor, fasilitator, dan mentor. Mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi. Implikasi teori belajar konstruktivistik dalam sebuah pembelajaran. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi interaktif. Contoh aplikasi teori belajar konstruktivistik. Seorang anak merasa sakit terpercik api. Berdasarkan pengalamannya, terbentuk skema kognitif pada diri anak tentang api, bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan, oleh karena itu harus dihindari. Semakin dewasa, pengalaman anak bertambah. Ketika melihat ibunya memasak dengan menggunakan api, maka skema kognitif tersebut akan disempurnakan, bahwa api tidak harus dihindari tetapi bisa dimanfaatkan. Ketika anak melihat banyak pabrik atau industri memerlukan api, kendaraan memerlukan api, maka skema kognitif anak semakin berkembang dan sempurna, bahwa api sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme. Pembelajaran secara konstruktivisme mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih seru. Yang kedua, pembelajaran membuat siswa menjadi lebih yakin, lebih berkemahiran sosial, lebih paham, lebih ingat,
dan lebih berpikir. Demikianlah penjelasan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.